Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Hermain, APT MM. Kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Yang terhormat Ibu Dr. Aspina SPD MPD. Jangan lagi menangis, Bu. Mhm. Yang terhormat Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi MSI. Iya. Baik, serta seluruh peserta pelatihan dasar CPNS yang telah bergabung dalam via Zoom pada hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diizinkan bertemu dalam media Zoom ini dalam rangka lanjutan pembelajaran agenda 3. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menerima materi, saya serahkan kepada ketua kelas untuk melaporkan kesiapan belajar kepada pemateri kita dan memimpin doa. Maka dari itu, saya persilakan untuk ketua kelas mengambil alih dalam pembelajaran hari ini. Apa yang terima? Ketua kelas, Pak. Siap, baik, terima kasih Pak Zainal. Mohon izin Bapak Ibu Widyaswara untuk pagi hari ini, Alhamdulillah sudah hampir semuanya dari 40 peserta, sisa 2-3 orang lagi yang belum hadir. Namun karena waktunya sudah lewat, izin Bapak Ibu perhatian untuk kepada semua peserta pelatihan dasar CPNS seluruhnya, mohon duduk siap gerak. Sebelum kita melanjutkan kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian Ibu, Bapak Terima sekalian, terima kasih, kami kembalikan Pak Ketua pada Kelas. Izin Bapak Widyaswara, Ibu Widyaswara, saya langsung saja bagikan ke kelompoknya masing-masing. Baru 6, baru 7. 3 lagi ya. 4 lagi.
Masih tiga lagi Pak Enal. Pak Inal masih tiga lagi. Mungkin di room besar. Tidak. Itu Pak, yang tiga lagi itu ada info, ada sementara perjalanan Pak ke Palu dari Banggai. Hmm, Mereka bilang jadi kalau jaringannya hilang-hilang karena melewati kabupaten yang mungkin masih belum ada jaringan, Pak. tapi dia berusaha ikut. Ya, tapi kalau sudah bagus stabil jaringannya, dia tetap, Pak. Dia tetap masuk ke Zoom. Oke. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Enal. Siapa? Nah, baik, kita mulai melanjutkan di agenda 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, sehingga kita bisa bersama-sama lagi di room ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sehingga adik-adik selalu bisa mengikuti room Zoom ini sampai pelaksanaan latsar ini selesai dan tentunya untuk selamanya sehat selalu. Baik, saya share ini pertemuan yang kedua ya. Ya, kemarin kita ketemu sore atau malam itu. Yang pertemuan yang lalu sore atau malam? Yang Rabu Sore itu. Bapak. Dari Rabu sore ya. Oke. Di sesi yang pertama, teman-teman telah diberikan penugasan ya belanja kasus terkait dengan manajemen ASN. Ya, bagaimana eh, tantangan dan hambatan dari sistem merit yang ada di Indonesia dan juga penugasan individu terkait dengan aktualisasinya adik-adik. Ya, aktualisasi terkait dengan manajemen dan smart. Kita di awal ini kita lanjutkan pengantaran dulu, ya baru adik-adik bisa mendiskusikan kelompok tentang permasalahan-permasalahan dalam sistem merit. Oke, ya dasar pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh seorang ASN adalah berdasarkan fungsi ASN. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, ya jadi melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dan selama 2 bulan ini adik-adik sudah menjalankannya. Kemudian yang kedua, pelayan publik. Adik-adik memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada pelanggan masing-masing sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di sini kita ASN ini ya wajib kontrak gitu. Ketika adik-adik kontrak menjadi CPNS atau PNS, ya adik-adik tidak diperbolehkan ya untuk mengikuti ini ya, menjadi tim sukses gitu ya. Ya. Tim sukses salah satu calon gitu ya. Untuk apa berpihak pada salah satu calon ya karena adik di sini adalah perekat dan pemersatu ketika adik-adik ikut di salah satu di eh, tim sukses ya tim sukses calon penjabat kepala daerah misalnya ya secara tidak langsung adik-adik akan ini ya membuat kubu-kubu gitu ya memecah belah gitu ya bukan memersatu.
Ya, walaupun dalam tanda kutip ini soal pilihan. Ya, ASN boleh memilih tapi tidak boleh ikut-ikut kampanye gitu ya. Ya, sehingga banyak juga oknum-oknum ya, bukan ASN ya. Secara oknum ya, bukan semua ASN yang sering melanggar itu dan berakibat tidak baik juga ya. Dari sisi eh, apa? Dari sisi di lapangan maksud saya realisasinya di lapangan adik-adik akan dipinggirkan ketika adik-adik eh, calonnya adik-adik tidak jadi ya. Tapi juga gitu ya ketika calonnya kita jadi gitu ya, ya banyak juga eh, teman-teman yang bisa protes gitu ya. Ada hal-hal yang alternatif-alternatif yang membuat kita untuk mempertimbangkan gitu ya. Ya, walaupun ini tidak dilarang ya, kan tapi kita juga mempertimbangkan ya. Karena kita seorang ASN gitu. Mereka dan nomor satu. Ya, ini ada gambar gitu ya, yang tidak diinginkan mestinya ya. Saking tidak ada kerjaan sampai bisa tidur siang di kantor gitu ya. Atau kita ambil positifnya dari gambar ini. Ya. Yang bersangkutan ini anak-anak perencanaan gitu ya, yang habis lembur 2 malam nggak tidur. Mau pulang sudah nggak kuat lagi gitu ya. Akhirnya tertidur ya. Dalam tanda kutip sisi positifnya ya. Tapi di gambar ini ya, eh, yang seharusnya tidak boleh lah ya tidur di kantor. Bagaimanapun ngantuknya diupayakan sampai rumah baru tidur. Kalau ini kita juga harus hindari adik-adik ya jam kerja ke toko gitu ya. Apalagi pakai pakai baju kaki ya adik-adik. Ya, tapi bersyukurnya kalau teman-teman yang bertugas di lapangan ya, yang tidak harus pakai baju kaki ya. Misalnya teman-teman di Cikasda kegiatannya ke lapangan, kan nggak pakai kaki ya. Ya, bisa mampir beli snack, tapi tidak jalan-jalan. Ya. Nah, ini konotasi negatif dan positif bisa juga ya. Konotasi positifnya sudah selesai jam kantor jam 4 atau jam istirahat siang ya. Tapi kalau siang nggak mungkin lah ya. Sempat ke lihat baju-baju gini ya, ke matahari kah, ke mana gitu ya. Ya, ini kalau positifnya ya setelah pulang kerja nggak mungkin pulang ke rumah dulu, apalagi eh, tempatnya berseberangan antara rumah dengan mallnya gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini saya pribadi itu sangat hati-hati sekali ya. Di BPSDM ini kan tempatnya nggak jauh dari BNS, tinggal nyebrang saja ya, nyebrang serong kanan. Ya, jalan kaki boleh gitu ya. Tapi saya jaga sekali, saya berani jam 12 sampai jam 1 saya berani ke BNS. Biasanya eh, order dari rumah gitu. Beli susu atau beli apalah ya, beli kebutuhan bulanan gitu kan kalau bapak-bapak nggak lama ya. Lain dengan ibu-ibu kalau ke swalayan itu hiburannya juga melihat-lihat gitu ya, membanding-bandingkan itu ibu ya kalau ke swalayan nih yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak misalnya dipesen kayak saya minta tolong nanti dibelikan baygon, biskuit, sama ini sabun misalnya. Ya itu langsung masuk ke BNS, langsung tak 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 langsung keluar 15 menit.
Kalau ibu-ibu biasanya sekalian, sekalian jalan-jalan deh. Mumpung di sini gitu, lihat-lihat yang lain gitu. Nggak buru-buru ya, nyantai-nyantai. Oke, yang penting skala prioritas ya, walaupun lama-lama di mall, skala prioritas tetap ada dalam diri kita ya. Oke. Oke, prinsip dasar merit system dalam Undang-Undang ASN, seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, ya menerapkan prinsip fairness, ini kemarin sudah kayaknya ya. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif ya. Memang ini di dalam tahap pengembangannya juga ada sih ya. Sekarang itu kalau menjadi pejabat eselon 2 ya, ada asesor ya. Ada di asesi ya. Ada asesinya, ada asesornya. Ya, bagaimana seorang kepala dinas itu punya kompetensi, punya visi dan misi ya, sehingga organisasinya menjadi organisasi yang lebih baik. Dan harapannya ini bukan kepala dinas nantinya ya, kepala bidang itu juga. Ya, jangan karena ya yang hanya yang kenal gitu ya, ada kedekatan hubungan keluarga dan sebagainya atau pertemanan itu atau grup gitu ya. Ya itu yang membuat teman-teman menjadi tidak semangat ya untuk eh, apa menge- apa tidak semangat untuk memiliki jabatan gitu ya. Dan tipikalnya orang beda-beda ya. Ada yang suka struktural, ada yang suka fungsional. Ya. Kalau nggak mau terlalu pusing di fungsional saja ya. Kita mendalami teknis yang kita miliki gitu. Tapi ada orang yang suka struktural karena kepemimpinan itu seni gitu ya, manajerial itu seni. Ya tergantung dari pilihan kita. Kemudian penggajian reward and punishment berbasis kinerja. Ini kayaknya sudah ya. Kita ulang lagi ternyata. Penggajian reward and punishment ini juga masih dalam taraf pengembangan. Ya, di beberapa kantor itu masih menerapkan TPP itu sama ya. Ya, tidak ada pembedaan. Padahal kalau ada beberapa kantor yang menerapkan sudah, kalau kinerjanya nggak sesuai target atau kehadirannya bolong-bolong dipotong. Kemudian standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Hmm, ada penilaian integritas sekarang ya, zona integritas dan sebagainya. Kemudian manajemen SDM secara efektif dan efisien. Nah, ini berbagai hal dilakukan dari sisi pemimpinannya sampai ke stafnya dan melindungi pegawai dari intervensi politik terkait dengan sistem merit. Ini kriteria implementasi merit system ini seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan. Jadi kalau di sini ada adik-adik di kepala biro organisasi, ya sudah mendampingi OPD-OPD untuk menyelesaikan ini ya, analisis jabatan ini. Jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan ya. Seorang pegawai yang jabatannya apa, tugasnya apa gitu ya, jelas. Jadi misalnya kayak di kantornya BPSDM harus berapa pegawai yang ada di situ, idealnya, kemudian masing-masing berperan apa. Ini tadi sama ya seleksi, kemudian yang D ini yang aneh. Jadi memiliki manajemen karir yang
terdiri dari perencanaan, pengembangan pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Jadi kayak di Jawa Barat itu adik-adik, ini sudah diterapkan yang D nih. Jadi adik-adik yang di rekrutmen ini di se- berdasarkan kualifikasinya, kompetensinya dan kinerjanya diarahkan menjadi satu wadah yang dinamakan kelompok rencana suksesi. Jadi ini di kayak dikhususkan di training yang bertujuan untuk menggantikan pejabat-pejabat lama, pejabat-pejabat yang pensiun, pejabat jabatan yang kosong, dipersiapkan untuk jabatan-jabatan yang kosong dari awal. Jadi kelompok rencana suksesi ini adalah anak-anak muda yang punya kompetensi. Dan ini terkait dengan reward and punishment-nya tadi, nah dia diberikan tunjangan sampai 125%, ya, karena dia talenta. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja. Oke, lanjut. Yang transparan, mendapat kode etik dan kode pegawai, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sebagai hasil penilaian kinerja. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja. Ya, untuk pengembangan kompetensi sendiri ini adik-adik lah yang lebih proaktif ya. Ya, jangan berharap dengan institusi kita mau menyekolahkan kita gitu ya. Ya, adik-adik bisa mencari beasiswa LPDP atau Australian Award gitu ya. Atau yang lainnya supaya adik-adik bisa mengembangkan kompetensi dirinya. Masih muda-muda. Masih sangat muda adik-adik ya. Untuk sekolah lagi. Hmm, Berikut memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Jadi, sistem informasi yang terintegrasi. Jadi, ini upaya-upaya ini sudah dilakukan, misalnya di BPKAD. Kurang sekali pengurusan-pengurusan uang, baik gaji maupun kegiatan-kegiatan tatap muka dengan orang-orang di BPKAD. Ya, sudah by sistem, by online gitu ya. Ya, sehingga meminimalisir gitu ya praktek-praktek yang tidak diinginkan. Seperti misalnya supaya BPSDM ini didulukan gitu ya. Pencairan anggarannya ya bisa tatap muka, bisa lobby-lobby lah gitu ya. Nah, itulah yang diminimalisir ya. Sehingga poin yang terakhir ini diharapkan kita memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Sehingga di OPD-OPD-nya adik itu, adik-adik sering ada aplikasi-aplikasi, baik itu aplikasi pusat maupun aplikasi internal yang ada di OPD-nya adik-adik. Ya, yang jelas ketika itu bermanfaat, maka aplikasi itu di maintenance lah ya, dipelihara. Ya, jangan nggak dipelihara, akhirnya banyak sekali sampah-sampah aplikasi yang ada di Indonesia. Yang semuanya itu menggunakan anggaran uang negara gitu ya, rugi banyak soal itu. Oke, lanjut. Di manajemen PNS kita ada mulai dari perencanaan dan kebutuhan. Ya, adik-adik di rekrutmen saat ini, kemudian nanti terkait dengan pangkat jabatan, sekarang ikut latsar ya. Nggak lama lagi PNS gitu ya, setahun. Kalau SK-nya Juni ya, di tahun depan sudah
PNS ya biasa nunggu satu tahun. Kadang-kadang adik-adik ini bersyukur baru 2 bulan sudah dilatsar. Ada di yang lalu teman-teman CPNS itu daerah anggaran kabupaten yang tidak tersedia gitu ya. Ini provinsi alhamdulillah sudah mengalokasikan anggaran sejak awal perencanaan bahwa CPNS provinsi di tahun 2025 ini latsarnya sekian orang sudah dialokasikan walaupun pada pelaksanaannya adalah efisiensi. Meminimalisir tatap muka karena anggarannya memang dikurangi tapi bagaimana supaya cukup 400 lebih ini ikut latsar semua sehingga tatap mukanya jadi 3 hari yang tadinya 6 hari gitu ya. Jadi di apa di minimalis karena efisiensi. Tapi kita masih adik-adik tetap bersyukur 2 bulan sudah ada latsar sehingga pada ini setelah ini gitu ya. Biasanya 3 bulan sebelum Juni gitu ya. Adik-adik bisa mengurus PNS-nya. Kalau informasi dari BKD gimana adik-adik? Informasi dari BKD. Apakah setelah laksar ini selesai dapat sertifikat bisa mengurus PNS-nya atau nunggu setahun? Hmm? Ada Belum ada yang inform- bisa belum ada memberikan informasi, Pak. Belum ya? ada Belum ada informasi, Pak. informasi, Pak. Oh, belum ada informasi ya. Biasanya sih setahun biasanya, tapi 3 bulan dari setahun ini berarti ini akhir Desember. Adik-adik bisa melengkapi berkas itu. Juni ya, berarti April. Ya nanti pokoknya disiapkan. Insya Allah adik-adik dapat sertifikat ini. Alhamdulillah sehat-sehat sampai selesai dapat sertifikat untuk menjadi PNS. Yang penting satu langkah dulu, kasih selesai latsar ya. Mudah-mudahan. Oke, setelah PNS adik-adik memilih pola karirnya ya, ke samping atau ke atas gitu ya, ke struktural atau ke fungsional gitu ya. Ya, kemudian atau sekolah tadi saya bilang terserah dari adik-adik ya, bagaimana adik-adik memilih gini pengembangan karirnya. Nah, kemudian di ASN ini juga ada yang namanya penilaian kinerja yang biasa dikenal dengan SKP. Setiap tahun adik-adik membuat SKP online, e-kinerja. Ya, di dalamnya ada 2 penilaian, ada penilaian perilaku dan penilaian kinerja. Jadi perilakunya bagus, kinerjanya bagus, gitu ya. Maka nilainya sangat baik. Perilaku kerjanya, indikatornya ASN berakhlak, indikatornya. Kalau kinerja tergantung dari target masing-masing OPD, apa targetnya adik-adik. Nanti di dalam mendukung rencana strategi atau IKU organisasi. Oke, berikut kenaikan pangkat dan mutasi, ya, karena ini sekarang SKP ya. Kalau saya nggak tahu ini adik-adik ya, capaiannya itu harus berapa. Misalnya golongan 3 itu SKP setahun dinilai 25 yang baik. Tapi kalau nilainya adik-adik sangat baik, maka penilaiannya 37,5. Ya, adik-adik untuk naik pangkat ini memerlukan waktu 4 tahun kan. Tapi kalau kan poinnya tadi 125 kali 4. Kalau SKP dinilai 25 berarti 4 tahun 100 baru naik pangkat. Tapi kalau adik-adik sangat baik hanya 3 tahun karena SKP yang
yang sangat baik itu nilainya 37,5. Jadi 37,5 kali 3 kan 3 tahun sudah bisa naik pangkal. Dan penilaian baik atau sangat baik itu ada indikator-indikatornya. Tentunya teman-teman kita yang di kepegawaian yang tahu indikator baik atau sangat baik itu seperti apa di OPD-nya kita. Oke, seperti itu terkait SKP, terkait juga kenaikan pangkat. Yang berikutnya kedisiplinan pegawai dan juga terkait dengan ini ya, dengan TPP gitu ya, disiplin nggak dia, kerja nggak dia gitu ya. Disiplin dalam hal waktu dan kinerja ini. Dan disiplin waktu dan kinerja ini terkait dengan juga penggajian dan tunjangan. Kalau misalnya lambat nggak ikut apel, dipotong berapa. Kerjanya nggak selesai, dipotong berapa gitu. Sehingga tunjangannya akan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Antara Pak Jul dengan Bu Ananda dengan Bu Made beda-beda gitu ya. Karena dari sisi waktunya juga dinilai, dari sisi kinerjanya juga dinilai, sehingga ada efisiensi organisasi dalam pengeluaran uang. Ya, masa yang males dengan yang rajin tunjangannya sama gitu ya. Ya, dan dari sisi agama tidak baik kalau kita nerima gaji besar baru kerjanya kita mm, kurang. Kadang bolehlah kita katakan malas gitu, jarang masuk, kerja juga suka nitip teman gitu. Padahal gajinya sama, itu efek ke pribadi dan keluarganya itu juga berat adik-adik. Kalau kita tidak sesuai dengan kerjaannya kita, gajinya kita, ada-ada saja uang itu keluar ya. Entah anak kita sakit, entah apa gitu. Akhirnya uang itu keluar. Itu yang biasa kita namakan berkah. Semoga gaji kita berkah artinya cukup dan malahan mungkin bisa sedikit menabung gitu dari gajinya kita. Itu namanya berkah ya. Karena kita juga sudah hati-hati melaksanakan pekerjaan ini di kantor ya. Ya, jadi lebih takut kesananya lah kita ya. Lebih takut ke berkahnya ya, walaupun kita dikasih TP yang sama gitu ya, tapi kita lebih menjaga hal-hal yang demikian. Nah, berikut pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan ini sudah mengakhiri masa jabatannya ya, seperti Bapak ini sudah nggak lama lagi pensiun. Jadi adik-adik dari perencanaan sekarang sampai nanti pensiun tuh adik-adik jadi PNS 35 tahun. Ya, taruhlah adik-adik fungsional pensiun umur 60 kan. Sekarang taruhlah umurnya 20 sampai 25. Kalau adik-adik masih 20 tahun, eh, berapa itu? 40 tahun jadi PNS. Ya, tapi kalau sekarang 25 taruhlah rata-rata 35 tahun. Perjalanan 35 tahun ini dari sini ke sini. Ya, perjalanan yang panjang. Ya, kemudian di dalam realisasinya kita diberikan penghargaan Satya Lencana ya. Yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dan ini seharusnya OPD yang menguruskan. Ya. Jadi ada beberapa kasus penghargaan Satya Lencana yang bersangkutan yang disuruh urus gitu ya. Itu yang tidak benar. OPD lah yang memfasilitasi gitu ya. Dan yang terakhir sama dengan yang tadi, sistem informasi yang diharapkan
ASN ini menjadi ASN yang terintegrasi dari sisi pengembangan kompetensi di BP. Karena adik-adik ini sebagai ASN pembelajar, setiap orang itu menjadi agen pembelajar. Nah, namanya dikoordinir di organisasinya namanya Corporate University. Setiap organisasi adalah pembelajar. Di Sulawesi Tengah, pengembangannya di BPSDM membuat aplikasi Corporate University. Artinya ketika adik-adik memiliki memiliki kemampuan atau teknis dalam bidang tertentu, adik-adik bisa memasukkan materinya dan mengundang teman-teman kita yang ASN yang satu profesi untuk berdiskusi bersama di room. Tuh. Iya, maksudnya gitu dari sisi pengembangan kompetensi, terus baru di ini ya, di baru pengembangan gitu ya. Sudah ada tapi belum jalan. Kemudian dari sisi keuangan tadi sudah saya jelaskan ya, saya ceritakan ini bagaimana pengajuan keuangan dan sebagainya oleh OPD terhadap BPKAD sudah by sistem sehingga makin mempercepat, mempermudah gitu ya segala urusan keuangan. Oke, ini pengantaran saya di manajemen ASN. Ini kemarin kita sudah membagi teman-teman dalam kelompok A dan B. Pada kesempatan ini saya ingin adik-adik mempresentasikan kasusnya, yang belanja kasusnya. Oke, kita mulai dari kelompok A dulu. Baik Pak Ade, saya izin share screen. Oh ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A Waalaikumsalam ingin, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari Iya, kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang evaluasi dan analisis tantangan dan hambatan penerapan sistem merit. Kepada Saudara Hanifa, saya persilakan. Baik, sebelumnya, sebelum masuk dalam kasus, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan manajemen aparatur sipil negara yang mendasarkan pengangkatan, penempatan promosi, pengajian, dan pengembangan karir pegawai pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal. Manfaatnya termasuk peningkatan motivasi pegawai, jalur karir yang jelas, serta organisasi yang lebih efektif karena memiliki ASN yang tepat sesuai kompetensinya. Yang kedua, apa keterkaitannya dengan manajemen ASN? Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, antara lain regulasi yang sudah ada namun belum sepenuhnya konsisten diterapkan, keterbatasan kompetensi dan integritas ASN, serta manajemen kepegawaian yang masih dipengaruhi praktik nepotisme, balas jasa, dan intervensi politik. Selain itu, budaya kerja profesional belum sepenuhnya terbentuk dan dukungan teknologi informasi kepegawaian masih terbatas serta belum terintegritas optimal. Hambatan-hambatan ini menyebabkan sistem merit belum berjalan transparan, adil, dan akuntabel sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Selanjutnya, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan yang terakhir bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, Smart ASN atau strategi melayani adaptif responsif yang berintegritas, nasionalisme, profesional, berwawasan global, memiliki jaringan, berjiwa entrepreneurship, berjiwa hospitality, menguasai IT dan bahasa asing. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Dian untuk melanjutkan presentasi ini tentang identifikasi kasus pertama yang kita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan identifikasi dari kasus satu, yaitu banyaknya tersebar di media massa, maraknya judi online di masyarakat. Ini di gambar kejadian tanggal 27 Agustus 2025. Maraknya judi online di masyarakat adalah kondisi ketika semakin banyak orang terlibat dalam praktik perjudian ilegal melalui internet, dipicu oleh kemudahan akses, godaan keuntungan cepat, dan faktor ekonomi atau sosial yang menyebabkan dampak negatif seperti kerugian finansial, masalah mental, dan gangguan nilai-nilai sosial. Fenomena ini menjadi darurat karena hampir seluruh pengguna internet berpotensi terpapar iklan judi online dan seringkali masyarakat tidak sadar telah terlibat karena praktik tersebut berkamuflase dengan permainan biasa. Next. Penyebabnya yaitu satu, faktor ekonomi, di mana lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Selain jumlah pengangguran, keinginan untuk mendapatkan uang yang cepat dan mudah juga menarik masyarakat yang malas untuk bekerja. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Akhir-akhir ini sering ditemukan orang yang bermain judi online bersama-sama di tempat-tempat tertentu. Banyak juga anak-anak yang diam-diam menghabiskan uang orang tuanya untuk bermain judi online. Yang ketiga yaitu faktor psikologis. Orang yang bermain judi online akan terus penasaran jika kalah dan tidak tahu harus berhenti ketika diberikan kemenangan sesaat. Kemudian faktor hukumnya yaitu lemahnya penegak hukum terhadap bandar dan orang-orang yang mempromosikan judi online menjadi faktor mengapa judi online semakin marak. Next. Solusinya yaitu yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo semakin gencar untuk memutus akses terhadap konten digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun pada platform digital yang membandingkan konten terkait judi online. Keterkaitannya, yang pertama, profesional harus memiliki nilai profesional yang tinggi, bekerja dengan cermat dan efisien. Etika profesinya harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan, kemudian nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian solusi yang kedua, gencar melakukan gerakan stop judi online, dapat disampaikan pada momen-momen tertentu seperti saat upacara bendera anak SMA atau SMK seluruh Indonesia sebagai upaya preventif judi online di kalangan generasi muda. Keterkaitannya yaitu profesional, harus memiliki nilai profesional yang tinggi, bekerja dengan cermat dan efisien, kemudian etika profesi harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan, nilai dasarnya bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian memiliki jaringan yang luas, harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan, kemudian nilai dasar, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian memiliki jaringan yang luas, bekerja sama dengan kepala sekolah terkait penyampaian bahaya judi online. Yang ketiga, dengan tegas memerangi judi online melalui penegak hukum, sesuai pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang mengancam setiap pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat akses konten perjudian. Keterkaitannya yaitu profesional harus memiliki nilai profesional yang tinggi,
bekerja dengan cermat dan efisien, kemudian etika profesi, harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan, kemudian nilai dasarnya bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memiliki jaringan yang luas, bekerja sama dengan penegak hukum, dan dalam memerangi judi online. Menguasai IT, mampu menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Next. Kemudian solusi yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online dengan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya judi online melalui media sosial. Profesionalnya harus memiliki nilai profesional yang tinggi, bekerja dengan cermat dan efisien. Etika profesi harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan. Nilai dasarnya bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian memiliki jaringan yang luas, bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan kampanye edukasi dengan konten menarik tentang bahaya judi online melalui media sosial. Kemudian berjiwa entrepreneurship, memiliki semangat untuk berinovasi dan berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan. Penguasaan IT mampu menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Kemudian solusi yang kelima, melaporkan penemuan konten negatif yang memiliki unsur perjudian ke Kominfo agar judi online dapat segera ditangani dan ditindak tegas. Keterkaitan profesional harus memiliki nilai profesional yang tinggi, bekerja dengan cermat dan efisien. Kemudian etika profesi harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan, nilai dasar bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian berjiwa entrepreneurship, memiliki semangat untuk berinovasi dan berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan. IT-nya mampu menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Kemudian solusi yang keenam, memperhatikan orang-orang terdekat agar tidak terjerumus dalam judi online dan segera mengingatkan apabila terdapat perilaku yang mengarah pada judi online. Di profesionalnya harus memiliki nilai profesional yang tinggi, bekerja dengan cermat dan efisien. Etika profesi harus bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukan. Nilai dasarnya bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian berjiwa entrepreneurship, memiliki semangat untuk berinovasi dan berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan, kemudian memiliki jaringan luas, memiliki hubungan yang baik dengan kerabat dan keluarga sehingga bisa terhindar dari judi online. Oke, kita kembalikan kepada Muhammad Rizky Akbar. Ya, baik. Terima kasih Saudari Nimade Dian Agustin. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Rafli untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, kasus kedua yang berkaitan dengan seleksi paskibraka nasional. Seorang siswi yang bernama Kristiani Lumatale yang bermimpi menjadi bergabung dengan tim paskibraka nasional pupus di tengah jalan. Harapannya ikut menjalankan tugas negara sebagai anggota paskibraka nasional pada HUT ke-79 RI tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara IKN, Sirna setelah namanya mendadak dicoret dan digantikan orang lain. Kristiani merupakan siswi SMA Negeri 3 Seram bagian Barat, Maluku. Ia telah diumumkan lolos oleh panitia seleksi daerah mewakili Maluku untuk mengikuti seleksi. Eh, Namun pada detik-detik terakhir saat persiapan keberangkatan ke Jakarta, namanya tiba-tiba digantikan oleh panitia tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pun tantangan dalam pelaksanaan seleksi paskibraka nasional itu ialah seleksi dilaksanakan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi. Misalnya, tinggi badan, kesehatan, kesehatan, wawasan kebangsaan, kedisiplinan, dan keterampilan baris berbaris. Nah, adapun hambatannya, yang pertama itu intervensi atau titipan. Masih ada dugaan praktik titipan dari pihak tertentu, sehingga peserta yang sebenarnya lebih layak tidak lolos. Yang kedua, kurangnya transparansi. Pengumuman nilai, penilaian sikap, maupun proses seleksi tidak selalu terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan peserta dan orang tua. Yang ketiga, faktor non-merit.
Misalnya, pemilihan berdasarkan kedekatan keluarga dengan pejabat bukan murni hasil seleksi. Dan yang terakhir, keterbatasan sarana prasarana seleksi. Tidak semua daerah punya fasilitas tes kesehatan, psikologi, maupun pelatihan yang memadai, sehingga hasil seleksi kurang maksimal. Next. Nah, adapun solusi dari empat hambatan atau penyebab tersebut ialah yang pertama, menerapkan sistem penilaian otomatis yang sulit dimanipulasi. Keterkaitannya ialah berintegritas, menolak titipan dan menjaga kejujuran seleksi. Kedua, profesional, peserta yang lolos benar-benar berdasarkan kualitas. Yang ketiga, menguasai IT. Sistem pengawasan ASN berbasis IT, misalnya dashboard monitoring atau inspektorat, memungkinkan setiap tahap seleksi tercatat dan dapat diaudit sehingga sulit dimanipulasi oleh pihak tertentu. Solusi yang kedua ialah mempublikasikan hasil seleksi secara terbuka dan real time. Keterkaitannya itu transparan dan akuntabel. Setiap peserta bisa melihat hasil objektif. Dan yang kedua, responsif dan melayani, yaitu menjawab kebutuhan informasi peserta dan orang tua. Next. Solusi yang ketiga ialah memastikan setiap tahapan seleksi berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor personal. Keterkaitannya ialah profesionalisme, yaitu hanya yang berkompeten yang berhak lolos. Dan nasionalisme, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, bukan kepentingan pribadi. Dan solusi yang terakhir ialah memastikan fasilitas yang dibutuhkan lengkap dan sesuai standar dengan dukungan anggaran dan infrastruktur ke daerah-daerah yang masih terbatas. Keterkaitannya ialah menguasai IT dan berwawasan global, yaitu seleksi bisa dibantu dengan sistem digital. Dan yang kedua, berjiwa hospitality, yaitu memberi kesempatan yang sama untuk semua peserta di berbagai daerah. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Rafli. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Jol untuk melanjutkan presentasinya. Silakan, Saudara Jol. Terima kasih untuk Saudara Rizky. Baik, saya akan membacakan identifikasi kasus ketiga, yaitu penyalahgunaan wewenang PNS. Dalam beberapa tahun terakhir, marak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil di berbagai instansi pemerintahan. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya mencoreng citra birokrasi, tapi juga menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas. Wewenang yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat seringkali diselewengkan demi kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu. Boleh slide berikutnya, Ibu Hanifah. Adapun beberapa penyebab atau hambatan serta solusinya dan juga keterkaitannya terhadap manajemen dan sumber ASN. Yang pertama, penyebabnya adalah kurangnya moral dan etika pegawai-pegawai yang tidak mencerminkan nilai berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Untuk solusinya, pembinaan karakter dan etika ASN perlu ditanamkan nilai-nilai tersebut seperti bertanggung jawab, jujur, adil, dan disiplin, serta loyal terhadap kepentingan negara dan masyarakat, sehingga ASN dapat amanah dalam menjalankan wewenangnya. Untuk keterkaitannya, yang pertama itu berintegritas. ASN harus memiliki nilai moral dan etika yang tinggi, jujur, adil, dan tidak korupsi, serta transparan dan akuntabel. Yang kedua, profesionalisme. ASN harus bekerja berdasarkan kompetensi dan tanggung jawab, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan disiplin dan adil, ASN bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk penyebab yang kedua, kurangnya pengawasan internal dan eksternal, sehingga tidak efektifnya pengawasan dari badan internal dan eksternal. Untuk solusinya, meningkatkan sistem pengawasan
baik itu internal ataupun eksternal, serta peran aktif masyarakat dan media. Untuk keterkaitannya, pertama berintegritas. Tanpa pengawasan, nilai integritas ASN rawan untuk dilanggar. Eh, Dan juga menguasai IT, karena sekarang sudah marak dengan zaman digital, bisa menggunakan sistem informasi audit atau monitoring untuk pengawasan digital yang mencatat kegiatan pelaksanaan dan lain-lain. Untuk keterkaitannya berikutnya, menuntut ASN untuk jujur, transparan, akuntabel dalam pengawasan. Itu adalah instrumen penting agar ASN tetap konsisten berintegritas. Terkaitan berikutnya, profesional. Manajemen ASN bertujuan menghasilkan ASN yang disiplin, kompeten, dan patuh terhadap aturan. Berikutnya, Ibu Hanifah. Untuk hambatan yang ketiga, hukum yang tidak tegas dan adil. Untuk solusinya, penegakan hukum yang tegas dan adil. Penegakan hukum yang efektif harus dilaksanakan secara konsisten, objektif, dan tanpa pandang bulu, baik terhadap ASN biasa maupun pejabat tinggi. Keterkaitannya dengan smart ASN, yang pertama berintegritas dan profesionalisme. ASN profesional tunduk pada aturan hukum dan disiplin kepegawaian. Yang kedua, tanpa hukum yang tegas, profesionalisme ASN tidak punya landasan kuat untuk dijalankan. Yang ketiga, bekerja sama dengan penegak hukum jika terdeteksi adanya kecurangan atau tindakan korupsi. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu profesional dan disiplin. Manajemen ASN mengatur pembinaan, penghargaan, dan sanksi disiplin kepada ASN. Jika hukum tidak bagus, tujuan ini bisa gagal tercapai. Dan untuk penyebab terakhir, tekanan dari pihak tertentu. Melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang sering terjadi karena adanya balas jasa dalam birokrasi. Untuk solusinya, diperlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Reformasi secara menyeluruh dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen agar aparatur sipil negara benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan koneksi atau kedekatan politik. Untuk keterkaitannya dengan smart ASN, yaitu berintegritas. Yang pertama, smart ASN menuntut ASN jujur, adil, dan transparan, serta akuntabel. Yang kedua, jika tunduk pada tekanan atau balas jasa, integritas ASN akan hilang. Yang kedua, untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu bebas dari intervensi politik. Manajemen ASN menekankan bahwa ASN harus bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Berikutnya, profesional dan beretika. ASN dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika profesi, praktik balas jasa jelas melanggar prinsip ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Eki. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Joel. Mungkin itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik di kelompok A mengangkat ya, 3 isu terkait dengan merit system. Yang pertama adalah judi online, kedua paskibraka, yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga itu. Tentang penyalahgunaan wewenang PNS, Pak. Penyalahgunaan wewenang ya. Jadi dari tayangan tadi memberikan alur yang sesuai apa yang sudah selalu kita bangun mulai dari identifikasi isu, kemudian penyebab isu dan memberikan solusi atau kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan. Terkait dengan yang terakhir adalah manajemen dan smart ASN, karena ini di golongan 3 di agenda 3 gitu ya.
Ya, di dalam memberikan informasi manajemen dan smart ASN, adik-adik cenderung menggunakan smart ASN yang 8 poin ya, mulai dari ya profesionalisme, nasionalisme, IT, kemudian hospitality dan seterusnya. Jadi ada beberapa juga yang menggunakan ini ya, profesional dan seterusnya yang bersumber di modul dan referensi yang ada di media atau di internet. Ini saran tulisannya untuk paskibraka dengan penyalahgunaan wewenang dikasih judul ya. Ya. Dan ya yang pertama ada judi online tadi judulnya, yang kedua enggak ada judulnya dengan yang ketiga. Nah, yang ketiga sempat di awal saya hang gitu lain, saya perhatikan apa ini gitu ya. Di dalamnya tidak ada tertulis kewenangan ini, penyalahgunaan kewenangan gitu di statementnya apa ini gitu. Ya sebaiknya dikasih judul dan penjelasan-penjelasan itu dilengkapi ketika adik-adik judulnya menyalahgunakan wewenang di statement-statement pemberian solusi itu juga ada kata-kata itulah gitu ya sehingga walaupun orang itu terputus perhatiannya lihat di belakangnya oh ini yang dimaksud penyalahgunaan wewenang gitu. Jadi tidak blank. Sebenarnya itu pengalaman aja sih gitu ya. Tadi saya blank di awal, pas pertama itu saya blank, terus saya perhatikan belakangnya saya nggak nemu apa ini. Ya untuk penulisan di aktualisasi nanti juga gitu adik-adik ya. Jangan tinggalkan substansinya, misalnya mendesain infografis untuk apa gitu, sesuai dengan substansi adik-adik. Pokoknya selalu kata-kata itu muncul adik-adik di bidang mana itu. Hmm, tentang edukasi. Misalnya edukasi di poli jantung, yaitu kata-kata poli jantung itu tetap sebagai keterangan tempat itu sehingga substansi itu masuk dan fokus gitu ya. Fokus fokus ke aktualisasinya, inti dari aktualisasinya dan lokusnya tempatnya di mana. Oke. Terima kasih banyak untuk kelompok A ya yang telah mempresentasikan uh, apa tantangan dan hambatan merit system. Berikut kami persilakan yang saya banggakan kelompok B silakan. Isi Pak, izin. Silakan Pak Reski. Nadia Pak. Oh, Nadia, Pak. yang raise hand kita deh. Oh, iya. Iya iya Izin share silakan Bu screen Nadia. Pak. Ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, sudah. Sudah. Ada Ananda. Ananda keluar ya. Baik, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan terkait tugas kelompok antara kasus dengan keterkaitannya manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk itu saya persilahkan kepada Kak Laude untuk memulai.
Baik, terima kasih. Sebelum masuk pada contoh kasus, di sini saya akan membacakan sedikit mengenai manajemen dan smart ASN. Slide selanjutnya tolong. Tunggu Kak, jaringan. Iya, putus-putus suara. Untuk teman-teman kelompok B, mohon maaf jaringanku tidak mendukung. Ada yang bisa bantu share screen kembali? Saya share. Oh ya Kak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh ya, izin Pak, baik saya akan melanjutkan membacakan sedikit mengenai eh, manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN adalah proses pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi yang baik, serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi politik. ASN Smart dapat diartikan sebagai aparatur sipil negara ASN yang memiliki kompetensi digital, adaptif dan berintegritas tinggi serta sebagai sistem aplikasi digital untuk manajemen ASN. Kasus umum yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus yang pertama itu praktik jual beli jabatan di lingkungan ASN. Di sebuah instansi pemerintah terdapat proses rekrutmen dan promosi ASN yang seharusnya berbasis pada sistem merit, namun dalam praktiknya banyak jabatan strategis yang diisi oleh individu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi, meskipun mereka tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan ASN yang berkinerja baik dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Contoh kasus, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Baik, itu saja dari saya. Untuk kasus berikutnya, saya kembalikan kepada Nadia untuk dilanjutkan, diberikan kepada anggota kelompok yang lain untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Latif. Selanjutnya saya persilakan untuk Kak Aswar untuk melanjutkan presentasi.
kasih banyak atas kesempatannya. Izin Pak, saya menjelaskan Ya, untuk silakan. kasus 2. Budaya kerja yang masih dipengaruhi nepotisme atau senioritas. Deskripsinya, dalam sebuah instansi pemerintahan, promosi jabatan lebih banyak diberikan berdasarkan lama masa kerja, bukan berdasarkan kompetensi, kinerja, atau inovasi. Seorang pegawai muda yang berprestasi dan mampu membawa ide-ide baru justru tidak mendapat kesempatan naik jabatan karena dianggap masih junior. Sementara pegawai senior belum. Sementara pegawai senior yang kurang produktif tetapi sudah lama bekerja otomatis mendapatkan posisi strategis. Akibatnya semangat inovasi terhambat, pegawai muda merasa tidak dihargai dan budaya kerja stagnan tanpa perubahan. Contoh kasusnya seorang pegawai muda yang berprestasi dalam membuat sistem digital pelayanan masyarakat tidak mendapat promosi karena jabatan selalu diberikan berdasarkan lama masa kerja, bukan kompetensi. Lanjut. Untuk kasus ketiga, yaitu banyak oknum ASN pamer gaya hidup mewah di medsos. Dalam deskripsinya, dalam beberapa tahun terakhir banyak ditemukan kasus ASN yang gemar memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Fenomena ini menjadi sorotan publik karena tidak sesuai dengan profil penghasilan resmi ASN, sehingga menimbulkan kecurigaan terkait integritas dan sumber kekayaan mereka. Perilaku pamer kemewahan ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya kembalikan lagi sama Ibu Nadia. Baik, terima kasih Kak Aswar. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Dila melanjutkan presentasi. Baik, langsung saja penyebab kasusnya. Yang pertama, kasus pertama itu praktik jual beli jabatan di lingkungan ASN. Penyebabnya, pejabat politik seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi penempatan jabatan, menciptakan peluang untuk praktik jual beli. Yang kedua, yaitu budaya kerja yang masih dipengaruhi nepotisme atau senioritas. Penyebabnya, sistem promosi masih memakai pola senioritas, belum adanya standar kompetensi jabatan yang jelas, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip meritokrasi. Yang ketiga, yaitu banyak oknum ASN pamer gaya hidup mewah di medsos. Penyebabnya, ASN merasa perlu menunjukkan pencapaian atau status sosial, tidak memahami bahwa ASN dituntut menjaga citra sebagai pelayanan publik. Next, Kak. Adapun keterkaitan kasus dengan manajemen ASN dan Smart ASN dan solusinya. Kasus yang pertama yaitu mengembangkan dan menerapkan prosedur rekrutmen dan promosi yang transparan dan berbasis pada kualifikasi serta kinerja. Adapun keterkaitannya dengan manajemen ASN, yang pertama yaitu rekrutmen meritokratis, menjamin ASN yang masuk adalah talenta terbaik. Yang kedua yaitu promosi transparan, di mana mendukung manajemen talenta nasional dengan menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat. Yang ketiga yaitu mengurangi KKN, di mana selaras dengan tujuan reformasi birokrasi. Yang keempat, mendukung karir ASN dengan terbuka adil memberi kesempatan pengembangan diri. Keterkaitannya dengan Smart ASN, yang pertama transparansi dalam rekrutmen dengan mendorong integritas dan profesionalisme sejak awal karir ASN. Yang kedua yaitu promosi berbasis kinerja yang menumbuhkan
budaya kerja kompetitif dan inovatif yang selaras dengan tuntutan ASN berkelas dunia. Yang ketiga, seleksi berbasis kualifikasi dengan memastikan ASN yang dipromosikan punya kemampuan adaptif. Cukup, Kak. Oke, baik. Untuk solusi nomor 2, yaitu menerbitkan laporan berkala mengenai proses rekrutmen dan promosi, termasuk kriteria yang digunakan dan hasil penilaian. Keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu akuntabilitas. Laporan berkala menjadi instrumen pertanggungjawaban kepada publik dan pimpinan. Transparansi, kriteria, dan hasil seleksi terbuka mencegah diskriminasi atau nepotisme. Terus yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Laporan membantu instansi menilai efektivitas prosedur rekrutmen dan promosi. Dan yang keempat, penguatan sistem merit. ASN dipromosikan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dapat dibuktikan lewat laporan. Terus keterkaitannya dengan Smart ASN, laporan berkala, menumbuhkan budaya transparansi dan integritas, ciri utama Smart ASN. Yang kedua, keterbukaan kriteria dan hasil, melatih ASN menghargai sistem yang berbasis kinerja, bukan kedekatan. Terus yang ketiga, profesionalisme. Publik dapat menilai objektivitas proses sehingga ASN terdorong menjaga kualitas kinerja. Dan keempat, pemanfaatan IT jika laporan dipublikasikan digital sejalan dengan tuntutan ASN yang melek teknologi dan terbuka. Terus solusi yang ketiga untuk kasus pertama yaitu menyediakan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi ASN agar mereka siap untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu pengembangan kompetensi adalah hak ASN minimal 20 JP pelatihan per tahun. Terus pelatihan untuk jabatan lebih tinggi, memastikan proses promosi berbasis kompetensi bukan kedekatan. Terus mendukung manajemen talenta, ASN dipersiapkan untuk jabatan strategis sesuai kebutuhan organisasi, dan reformasi birokrasi mempercepat terciptanya aparatur profesional, efektif, dan berdaya saing. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu pelatihan berbasis kompetensi, memperkuat profesionalisme dan kemampuan ASN, kesiapan promosi jabatan, mendorong integritas dan tanggung jawab dalam mengelola jabatan yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, penguasaan teknologi dan bahasa jika pelatihan diarahkan ke sana, mendukung karakter Smart ASN yang adaptif di era digital dan global. Yang terakhir, pengembangan soft skill, networking, leadership, dan wawasan global semakin kuat. Next. Untuk kasus kedua yaitu budaya kerja yang masih dipengaruhi nepotisme. Adapun solusinya yang pertama, menetapkan standar kompetensi jabatan yang harus dipenuhi setiap pegawai. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu perencanaan. Kebutuhan jabatan dirancang sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi hanya pelamar yang memenuhi standar yang diterima. Dan yang ketiga, kinerja dan promosi penilaian objektif berdasarkan pemenuhan standar kompetensi. Keterkaitan dengan Smart ASN, standar kompetensi jabatan jelas, pegawai tahu kemampuan apa saja yang harus dikuasai. Terus yang kedua, pengembangan diri terarah, ASN bisa merencanakan peningkatan kompetensi sesuai standar. Dan yang ketiga, seleksi dan promosi berbasis merit. Jabatan diberikan pada orang yang benar-benar memenuhi kompetensi, bukan karena senioritas atau kedekatan. Terus solusi yang kedua, memberikan kesempatan kompetisi jabatan terbuka. Keterkaitan manajemen ASN, rekrutmen dan promosi jabatan. Jabatan strategis diisi ASN terbaik berdasarkan kompetensi, bukan faktor non-profesional. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Proses seleksi terbuka meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi praktik KKN. Yang ketiga, pengembangan karir, ASN termotivasi untuk meningkatkan kompetensi karena tahu ada kesempatan karir yang adil. Keterkaitannya dengan Smart ASN mendorong profesionalisme, hanya ASN dengan kompetensi dan kinerja terbaik yang lolos. Terus meningkatkan integritas, seleksi yang adil menekan praktik nepotisme dan senioritas. Dan yang ketiga, menciptakan ASN kompetitif dan adaptif. ASN sadar bahwa karir hanya bisa diraih melalui prestasi, bukan koneksi.
Dan solusi yang ketiga, mengubah pola pikir manajemen dan senioritas ke profesionalitas dan prestasi kerja. Nah, keterkaitannya dengan manajemen ASN yaitu rekrutmen dan promosi, jabatan diberikan kepada ASN yang memiliki kompetensi terbaik, bukan sekedar yang paling lama bekerja. Terus pengembangan karir mendorong ASN terus belajar dan berinovasi karena karir ditentukan oleh prestasi bukan senioritas. Dan yang ketiga, penilaian kinerja objektif. Manajemen ASN dapat berjalan lebih adil dan transparan sesuai standar kompetensi dan target kerja. Dan keterkaitan dengan Smart ASN, yang pertama mendorong profesionalisme. ASN sadar karir hanya bisa naik jika kinerjanya nyata. Terus yang kedua, meningkatkan daya saing. ASN berlomba menunjukkan prestasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi. Terus yang ketiga, menghargai inovasi dan kompetensi, membuka ruang bagi ASN muda yang kompeten untuk berkontribusi tanpa terhambat senioritas. Dan yang terakhir, membangun budaya integritas, mengurangi praktek KKN yang sering tersembunyi di balik alasan senioritas. Next. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Ananda untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya kasus ketiga, banyak oknum ASN pamer gaya hidup mewah di medsos. Solusi yang pertama, instansi membuat ajang penghargaan ASN berprestasi sehingga pengakuan diperoleh dari kinerja bukan gaya hidup. Keterkaitan manajemen ASN, yang pertama mendorong kinerja objektif, yaitu ASN termotivasi bekerja baik karena pengakuan hanya diberikan kepada yang berprestasi. Kedua, pembinaan karir, penghargaan bisa menjadi indikator dalam promosi jabatan sehingga karir ASN lebih transparan dan adil. Yang ketiga, budaya kerja positif, yaitu menumbuhkan iklim kompetitif yang sehat di mana setiap pegawai berlomba memperbaiki kualitas kerja. Keterkaitan dengan Smart ASN, yang pertama menghargai profesionalisme, yaitu pengakuan berbasis kinerja memperkuat motivasi ASN untuk terus belajar dan berinovasi. Yang kedua, meningkatkan integritas, yaitu ASN lebih fokus menunjukkan prestasi kerja daripada pencitraan gaya hidup. Yang ketiga, mendorong kompetisi sehat, yaitu ASN sadar bahwa karir dan reputasi dibangun lewat kontribusi nyata, bukan faktor non-merit. Yang keempat, melahirkan role model, yaitu ASN berprestasi bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya dalam membangun budaya kerja unggul. Solusi yang kedua, pelatihan singkat soal etika publik termasuk etika bermedsos. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu yang pertama pengembangan kompetensi, yaitu masuk dalam dimensi kompetensi sosial kultural yang wajib dimiliki ASN. Yang kedua, penilaian kinerja dan perilaku, yaitu ASN yang melanggar etika publik atau medsos bisa dikenakan sanksi disiplin. Pelatihan ini mencegah pelanggaran. Yang ketiga, penguatan merit system, yaitu karir ASN tidak hanya dilihat dari prestasi teknis, tapi juga perilaku etis sesuai nilai dasar ASN. Yang keempat, meningkatkan citra institusi, yaitu ASN beretika baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada instansi. Keterkaitan dengan Smart ASN-nya, yaitu yang pertama membangun integritas digital. ASN sadar bahwa jejak digital mencerminkan integritas pribadi dan institusi. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme. ASN bisa menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang positif, bukan ajang pamer atau provokasi. Yang ketiga, adaptif dengan era digital, yaitu ASN tidak anti medsos, tetapi bijak memanfaatkannya untuk pelayanan publik dan edukasi masyarakat. Solusi yang ketiga yaitu mengedukasi ASN bahwa kelas sejati bukan diukur dari barang mewah, tapi dari integritas, karya, dan pelayanan. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, yang pertama yaitu penguatan etika publik. ASN diarahkan agar perilakunya selaras dengan kode etik dan disiplin ASN. Kedua, penilaian kinerja dan perilaku, integritas, karya, dan pelayanan bisa dijadikan indikator dalam penilaian prestasi ASN. Yang ketiga, pembinaan karir. Promosi tidak berdasarkan status sosial atau simbol kekayaan, tetap prestasi dan rekam jejak etis. Keterkaitannya dengan Smart ASN, yang pertama berorientasi pada karya dan inovasi, yaitu ASN berlomba menghasilkan ide, solusi, dan program bermanfaat. Yang kedua, pelayanan publik berkualitas. ASN sadar bahwa kebanggaan terbesar bukan dari barang mewah, tetapi dari kepuasan masyarakat. Next. Baik, itulah presentasi dari kelompok B. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, Bapak dan teman-teman.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentasi yang disajikan oleh kelompok B, ya, yang mengambil jual beli jabatan, kemudian nepotisme, senioritas, dan yang ketiga pamer gaya. Jadi ya jual beli ini pernah juga dilakukan oleh Bupati Klaten ya sebelumnya ya. Ya, seorang ibu Bupati Klaten yang jual beli jabatan yang sangat mahal, yang fantastis waktu itu ya. Di dalam kasus tadi ini ya di Jawa Tengah juga. Di kabupaten mana tadi yang diangkat? Jawa Tengah. Oke, kita lanjut ke nepotisme dan senioritas ya. Ya, masih kita temukan sampai saat ini, masih ya sampai detik ini ya. Yang nepotisme terkait dari apakah dia keluarga cendana ataukah dia masuk dari dalam lingkaran tim sukses ya. Itu yang ASN ini masih lemah dalam hal itu gitu ya, masih dikuasai oleh elit politik gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat dari kita adalah sebagai seorang pribadi ASN sendiri jangan terlalu gentar dengan hal yang begitu ya. Dalam tataran misalnya kepala dinas misalnya atau kepala bidang lah ya. Oke. Dari misalnya kepala dinas saja yang sedikit ya. Dari 52 OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak mungkin semuanya karena nepotisme dan senioritas. Tidak mungkin. Di etika politik ya, ya mestinya ada kayak persentase ya. Ada persentase, ada pembagian manusiawi gitu ya. Sekian persen untuk tim sukses, sekian persen untuk keluarga cendana, dan yang lainnya adalah orang-orang yang memang punya kualifikasi dan kompetensi dan kinerja, kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Ya, salah satu contohnya adik-adik di pengalaman di keluarga saya ya, di pokoknya jadi yang bersangkutan ini posisinya seorang camat, ya, ya, mendukung di calon Bupati B. Hmm, Kemudian yang jadi bupati ini calon Bupati A. Jadi A yang jadi calonnya dia ini tidak jadi. Pak Camat ini tidak terlibat dalam tim sukses, sama sekali tidak. Hanya saja hak pilihnya diberikan ke calon B. Tapi namanya Pak Camat, pasti teman-teman teman-temannya atau di lingkungannya bisa memotret sebetulnya Pak Camat ini memihak siapa gitu ya. Ditahulah gitu ya bahwa Pak Camat memilih calon Bupati B. Dalam pengembangannya, dalam berjalannya waktu, eh, dilantiknya di, dilantiklah Bupati A ini ya dengan merekrut tentunya kepala dinas dan sebagainya ya, dan kepala dinas dan camat dan semua jabatan-jabatan strategis yang ada di kabupaten tersebut. Eh, Ternyata adik-adik Pak Camat tadi malahan diangkat menjadi kepala dinas Badan Bencana. Ya, itu kaget juga ya. Masih keluarga kok bisa ya kok malah diangkat, padahal orang tahu bahwa Pak Camat ini memilih calon B gitu ya. Itu menunjukkan bahwa adik-adik tidak semuanya ya dari 50 orang ini tidak semuanya karena nepotisme, karena keluarga cendana, dan karena
tim sukses. Ya, itu ada, tapi sebagai seorang pemimpin yang baik, itu mestinya ada porsi-porsi. Dan porsi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ini seharusnya sebagai pejabat tinggi, seorang bupati dan gubernur punya strategi itu. Itu yang diharapkan. Ya, sehingga Pak Camat tadi jadi kepala Badan Bencana, dan dalam waktu berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun, dipindahkan lagi menjadi kepala BKD, ya, di BKPSDM kalau di kabupaten. Nah, itu menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa tidak semuanya begitu. Dan kembali ke kita adik-adik ya, adik-adik sebagai seorang ASN, pokoknya berkarya, ya. Berkarya. Ya, sekolah lagi tadi saya bilang ya, sekolah lagi, kemudian kinerja. Pasti adik-adik akan punya kekuasaan. Jadi sebetulnya kekuasaan itu bukan pemimpin. Pemimpin itu dia hanya bagaimana dia mempengaruhi stafnya untuk melaksanakan sebuah program, sebuah kegiatan. Bagaimana dia mempengaruhi dengan cara manajerialnya. Ya. Yang kekuasaan itu pada hakikinya, pada dasarnya adalah kita punya kemampuan secara teknis yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya, atau sedikit dimiliki orang lain. Ya, misalnya saya pintar membuat tempe gitu ya, maka saya punya kekuasaan. Siapa saja yang belajar tentang tempe pasti ketemu saya. Ya, siapa yang mau pesan tempe pasti ke saya, gitu. Ya, itulah sebetulnya kekuasaan yang sebenarnya. Kemampuan individu untuk yang tidak dimiliki orang lain, yang sedikit dimiliki orang lain, dan kemampuannya ada pada saya. Itulah adik-adik. Adik-adik ini punya kemampuan yang boleh dikata anak-anak pintar. Ya, itu satu. Punya kompetensi, kualifikasi ada eh, apa jurusannya ya, ada background pendidikannya yang jelas. Kinerjanya bagus. Ya, karena adik-adik berupaya menjadi seorang PNS ini dengan belajar, hunting-hunting di internet, ikut bimbel mungkin, gitu ya, atau belajar dan sebagainya, itu adalah kinerjanya adik-adik. Dan terus terang adik-adik adalah anak-anak yang baik yang diharapkan menjadi eh, pemimpin-pemimpin ke depan. Iya, tidak jarang loh adik-adik berangkat dari golongan 2, kepala dinas itu banyak yang dari golongan 2. Ya, 2C ya adik-adik dalam hal ini ya. Anak muda D3 gitu ya. Tapi kemudian jadi kepala bidang karena karena kompetensinya adik-adik. Itu tidak boleh pesimis ya, tidak boleh lemah dalam hal ini. Dan ini ditentukan oleh pimpinan sebetulnya ya. Kalau pimpinan kita rich value ya, kaya akan nilai-nilai, kita semangat ya, adik-adik akan semangat kerja. Tapi kalau adik-adik punya pimpinan yang low value-nya, rendah value-nya, kita memang terus terang ya, mau tidak mau kita akan turun juga grafiknya kita. Ya, walaupun pada kenyataannya kita tetap, misalnya saya saat ini punya pimpinan yang low value-nya. Ya, dirinya sendiri aja yang diurus, ini anak buahnya nggak pernah diperhatiin gitu ya. Tetap sebagai seorang ASN saya tetap masuk kerja seperti biasa. Iya, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Kita tidak terpengaruh dengan pimpinan dan gitu ya. Yang gaji bukan pimpinan kita, yang gaji kita adalah negara. Sehingga kita juga loyal di dalam menjalankan tugas-tugas ini. Ada atau tidak adanya pimpinan kita tetap kerja. Dan di teori-teori manajerial, adik-adik di buku
behavior management ya, di perilaku manajemen. Seorang pemimpin itu harus memperhatikan kesejahteraan stafnya. Itu di buku perilaku manajemen. Kalau seorang pemimpin nggak memperhatikan kesejahteraan stafnya, itu menyalahi sebuah nilai-nilai gitu ya. Dan suatu saat pemimpin itu akan diberi pembelajaran ya, dengan situasi yang lainnya. Ya, banyak sekali. Pokoknya namanya matematika untung rugi hidup ini pasti ada. Untung hidup rugi kalau kita berbuat apa gitu pasti ada dengan matematikanya, tidak luput ya. Banyak saudara-saudara kita yang nilai-nilainya rendah gitu di dalam memimpin, di akhir masa jabatannya sakit, akhirnya uangnya dipakai untuk berobat, akhirnya kembali ke nol lagi. Ya, ini pembelajaran untuk kita bahwa hak kita di mana gitu ya, yang harus kita terima, kewajiban kita seperti apa, ya. Adik-adik memanajemen diri sendiri ya untuk keselamatan adik-adik juga. Ya, sini juga mengingatkan kepada saya, ya saya nggak boleh terlalu serakah karena saya melihat ini saya sudah tua, banyak teman-teman saya yang kolaps di akhir masa jabatannya, masa ya belum selesai, belum pensiun, sudah dikasih penyakit yang adik-adik tahu, nggak turun imunnya sekali suntik 70 juta. Dia harus 9 kali suntik, berarti 500 juta. Ini tabungan kita berapa gitu. Jadi harus jual aset dan sebagainya. Itu ngeri, ngeri. Maksudnya Bapak sudah tua kan. Teman-temannya Bapak, tetangganya Bapak juga ada beberapa yang gitu. Sakitnya Mbak MM ya. Itu ada yang kanker gitu sampai 1,5 M adik-adik berobat harus ke Jakarta lagi. Ya, beberapa ada 2 atau 3 teman saya yang seperti itu. Ya, Pak, bukan saya ini menceritakan kejelekan orang lain, tidak. Menjadikan pembelajaran bagi kita. Ya, ya untuk memanage antara hak dan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Ya, matematika itu pasti ada. Ya, oke. Kemudian yang ini yang terakhir ya, pamer gaya hidup. Ya, ya, pamer gaya hidup gitu ya. Ada salah satu penyebab gitu ya kenapa ASN ini malas gitu ya. Ya karena terima gajinya sebulan tinggal 400.000. Ini sudah misalnya golongan 4C gitu ya. Sudah posisinya sudah tinggi gajinya, ya mengharap tunjangan, mengharap yang lain gitu. Akhirnya kinerjanya jadi lemah gitu ya. Nggak usah lah yang 4C, biasanya 4A gitu ya. Saya perhatikan di kantor saya, kenapa ini teman-temanku ini menerimanya hanya 400, ya ada mungkin sumber lain di luar PNS ya. Tapi saya lihat dari saya menganalisis keterkaitan antara sisa gaji yang diterima dengan kinerja gitu ya. Sisa, sisa gaji yang diterima dengan di kinerja sedikit ada mempengaruhi itu ya adik-adik. Ya. Sudah suntuk ya, apalagi seorang bapak gitu ya. Istrinya nggak paham gitu ya. Nah, ini gaji tinggal 400 itu ya karena kamu gitu ya. Kenapa kamu marah-marah gitu ya. Oke. Itu salah satu kasus ya yang terjadi di ASN sehingga melemahkan kinerja. Oke, untuk penyajian kelompok B ya, terutama terkait dengan ASN, manajemen ASN dan Smart ASN sangat rinci ya, sangat rinci sekali poin-poinnya.
setiap manajemen dikasih 3 poin, smart 3 poin. Itu adalah upayaannya adik-adik yang juga di kelompok A tadi ya. Nah, secara eh, teliti memberikan poin-poin di manajemen dan smart ASN. Itu mikir loh gitu ya. Ya walaupun adik-adik saya tahu ada bantuan internet dan sebagainya, tapi itu kemauan. Walaupun ada, kalau adik-adik nggak mau untuk mengedit, merangkum, membaca, mengambil referensi, nggak akan jadi tampilan seperti selengkap itu. Gitu ya. Saya katakan selengkap itu. Di luar ekspektasi, maksudnya ekspektasi saya ya satu saja, tapi adik-adik memberikan 3 poin itu sesuatu yang lebih dari apa yang saya harapkan. Nah, dan adik-adik terima kasih banyak atas upayanya. Sesi ini saya cukupkan ya. Ini sudah 45. Kita istirahat dulu dan kita ketemu di jam 1 ya. Oke. Kita selalu memberikan aplaus ini untuk teman-teman ya. Kita beri aplaus semuanya atas kedua kelompok. Oke, makasih banyak. Selamat istirahat. Ya, untuk makan siang dan lainnya. Atur Oke, nuhun Pak, atur nuhun. iya, makasih sama-sama.